Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi di podcast Saksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia dengan gue Herjunot Syaputra. Seperti biasa kita tiap sore jam 4 sore akan ngobrol dengan narasumber kita 30 menit dengan beragam tema dan tentunya tiap hari punya banyak ilmu, punya banyak insight yang bisa kita dapat di podcast Saksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan seperti biasa kita punya 10 platform yang ada di kita bisa akses untuk nonton podcast ini. Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube semuanya @partai-perindo. Gampang banget. Ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website Partai Perindo. Jadi teman-teman monggo dipilih dari 10 itu, pilih yang mana, mau YouTube, Instagram, Twitter, semuanya bisa disaksikan podcastnya. Nah, tema hari ini menarik banget. Kalau lihat dari tampilannya gue udah sporty banget ya, tapi kan memang kebetulan hari ini temanya relate dengan obrolan kita yang nanti akan kita coba bahas. Ini soal olahraga, teman-teman pasti sebagian ada gym freak, fitness enthusiast, atau suka running, suka badminton. Nah, ini akan kita coba bahas gimana sih yang biar kita rajin olahraga di rumah. Atau kalau gua mostly sering lari pagi, jadi bangun subuh langsung lari pagi 1 jam and then balik. Kalau nge-gym ya kadang-kadang. So ini kita akan bahas gimana sih olahraga yang bisa dilakukan di rumah, baik buat kesehatan, cocok buat yang mageran. Karena biasanya kalau bicara olahraga orang pasti kayak aduh nanti deh. Nah, kita kedatangan ya narasumber, beliau juga instruktur dari Pound Fit dan juga Zumba. Langsung saja kita sapa, ada Kak Eli Nurwidiawati. Assalamualaikum Kak Eli. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Aduh Mas. Kak Eli ya. Kalau lihat tampilannya, udah yakin lah ini Pound Fit, Zumba ya. Aduh, Iya. sehat sekali. Aku nggak mau nanya umur karena pasti masih muda kan. 36 tahun, anaknya 2. Tuh, aku nggak mau nanya karena memang kelihatan nih masih cantik sekali. Ini pakai baju kuliah juga masih kayak kuliah Kak. Oke. Wah. Untung tahu diri ya. Tapi Kak Eli, tapi itu bonus ya olahraga. Itu kadang orang nggak percaya kalau olahraga bisa apa ya? Age reverse gitu ya, melawan ya aging, right? So, nah ini kita bicara mengenai olahraga yang tadi Kak, yang gampang, karena mostly orang mageran dan gue tuh kalau gue pribadi Kak ditanya gimana sih Jun biar tips rajin olahraga, gue kayak itu harus dimulai diri sendiri sih, nggak ada yang ya harus baca apa quote atau segala macam kalau aku. Tapi sebelum kita ke tema Kak Eli, oke. Kita kenalan dulu. Kak Eli sudah berapa lama jadi instruktur dan tadi ada Pound Fit dan juga Zumba? Betul. Boleh? Saya ngajar dari 2015. Awalnya saya ngajar yoga, terus yoga dulu. saya ngambil Zumba, terus saya ngambil Yoga for Education, Yoga Kids, yang brand based learning, terus saya ngambil Pound Fit. Nah, nextnya saya mau ngambil Bare Pilates. Oh, Pilates. Oke. Jadi awalnya dari yoga, terus kemana-mana, ambil course-nya macam-macam. Tapi jadi, sekarang lebih kemana? Pound Fit atau Zumba? Semuanya aktif. Yoga pun bisa? Oke. Aktif. Tapi dulu kalau kepikiran, kenapa ngambil itu? Memang spare time atau nggak sengaja? Atau nggak sengaja, karena dipaksa sama sesama teman yang lagi yoga gitu. Terus dia bilang, Eli kamu mau nggak ngajarin saya private katanya? Nggak bisa Mbak, karena saya bukan instruktur, tapi semua pergerakan kamu tuh bagus udah kayak instruktur. Kenapa nggak ngambil sekolahnya gitu? Awalnya tuh di situ, karena memang aku suka banget sama yoga. Terus akhirnya aku ngambil kuliahnya, sekolahnya lah gitu, karena harganya sama kayak kuliah kan. Iya benar, oke. Gitu. Dan akhirnya kecemplung di dunia tadi yoga, terus melanjut ke yang lain-lain. Tapi Kak Eli, kalau bicara olahraga, kan nggak semua orang suka olahraga. Betul. Kalau dari Kak Eli sendiri, apa sih yang membuat Kak Eli into yang namanya exercise segala macam? Goalsnya apa sih kalau dari seorang Eli? Kalau aku dulu cita-citanya itu dari masih gadis. Aku ketika nanti punya anak, penampilan aku harus tetap baik. Jadi jangan sampai anakku malu punya ibu kayak ceritanya nih. Dan tapi ya? Benar, itu sekarang tuh kalau aku jemput anakku sekolah, dia mengharuskan aku turun mobil dan di depan kelasnya. Kenapa? Karena katanya teman-teman cewek aku semua ngefans sama mama. Jadi kalau aku jemput dia dengan bangga pegang tangan aku. Teman-temannya pada datang untuk salim. Tante. Dan itu dibahas terus pas besok paginya gitu. Jadi tuh
suatu kebanggaan buat aku membuat. Priceless ya. Yes. Jadi kerja keras kita diapresiasi oleh orang terdekat, Betul. apalagi anak tadi. Dan kadang gini Kak, orang olahraga kan susah sih kalau ngomongin orang yang tadi mageran segala macam. Karena kadang mereka nggak sadar bahwa kita olahraga tuh kadang manfaatnya luar biasa. Gitu. Dan Kak Eli tadi ngerasa bahwa fit dan sekarang punya anak, umur sekian tetap aja kelihatan muda ya. Iya, itu betul. salah satu keuntungannya. Bener. Nah, banyak orang ngerasa kalau ketika olahraga itu nggak ada waktu Kak, ya mager. Apa yang Kak Eli Itu bisa tanggapi? alasan ya, selalu ada alasan Iya, gitu ya. iya. Tips yang utama yang harus dilakuin tuh sebelum ngelakuin olahraga itu ininya yang harus dirubah. Exactly, Mindset. exactly. Karena dari part tubuhnya kita energi paling besar ada di sini. Jadi kalau ininya nggak dirubah, nggak akan ada perubahan. Exactly. Gitu. Jadi ininya dulu yang dirubah, baru melakukan perubahan. Yang kedua, itu balik lagi, cita-cita dan goal. Harus punya. Kalau nggak punya, ya begitu aja terus. Olahraganya cuma yang seadanya, kayak yang apa yang sekarang lagi happening, ngikutin, udah terus kayak gitu. Terus tiba-tiba, kok badanku begini-gini aja ya, gitu kan, ya kan. Terus yang ketiga, konsisten. Konsisten. Ya kan, betul. Kalau udah mindset, Oke. terus punya cita-cita, harus konsisten. Yes. Jangan dirubah-rubah. Gitu. Oke. Itu Jadi yang mesti yang dipelajarin. first thing first memang kita harus lakuin tadi ya di sini ya. Betul. Karena aku pun kadang meyakinkan orang yang malas olahraga pun susah gitu. Karena mereka memang harus dari sini sama ini kan, dari Selalu hati punya sama- alasan. Iya, jadi kalau memang mau sehat, mau badannya bagus, mau fit ya memang harus olahraga dan to be honest, Kak Eli aku suka banget olahraga lari ya paling gampang sih. Betul. Pagi-pagi ya, biasanya 5K lumayan. Bener. Aku juga me time aku lari kok. Ah, Tapi ikut nice. maratonnya di luar Jakarta. Oke. Kalau aku lari di sekitaran rumah, terus kalau ada waktu siang nge-gym, kadang badminton juga dan itu ngerasa kayak apa ya rutinitas yang harus gua lakuin biar gua tadi bahwa komitmen tuh penting banget dan ketika kita sadar bahwa ini bagus buat tubuh kita, buat ini juga Betul. ya, Karena kita emosional. happy terus kan. Semua hormon baik di badan itu aktif. Betul sekali. Dan itu murah. Exactly. Nah, murah, aktif tadi. Bener. Tapi ada nggak sih Kak olahraga yang bisa, ya ini pertanyaan klise sih, Oke. yang bisa dilakukan di rumah? Oh. Ini untuk yang mageran atau yang memang sebenarnya dia suka olahraga tapi Yang mageran dia deh, bingung mau ngapain yang gitu. mageran misalnya. Kalau mageran karena dia malas bergerak, jadi biasanya olahraganya yang intensitasnya tidak tinggi. Nah, Kayak yoga, pilates, bisa angkat beban tapi ya gitu. Oke. Bergeraknya nggak banyak aja gitu. Nah, kalau yang bingung mau olahraga apa di rumah karena dia nggak bisa keluar rumah, sekarang kan banyak ya ada YouTube yang tinggal buka gitu atau mobile application kayak Zumba, ada yoga, terus ada body combat. nah, Latihan beban itu wajib kudu ada karena kalau Yes, cuma kardio betul, doang betul. nggak akan kenceng. Ya kan permasalahannya orang tuh kalau olahraga maunya kecil, Ya. maunya kecil aja gitu. Saya suka bingung, kecil ya gitu. Maksudnya kurus. iya bener. Padahal kurus belum tentu sehat. Betul. Visceral fatnya aja nggak tahu berapa persen. Benar. Ya, atau padahal itu yang sangat penting karena mendekat ke jantung. Ya. Itu yang orang nggak tahu gitu kan. Jadi latihan harus dikombin, nggak bisa dipilih. Anyway, jangan salah satu. tersinggung yang di depan kita Oh, iya. kalau lagi mengkonsumsi gorengan atau apa gitu. Oke, lanjut ya. Nggak merasa Iya, ya. maaf ya, bukan menyinggung bunda-bunda ya, maaf ya. Lanjut Kak. Jadi orang tuh salahnya kalau lagi hype apa dijalaninnya itu aja gitu. Ya itu karena nggak ada goal, bingung gitu. Yang penting gue olahraga maunya sehat. Terus tapi kalau ada yang badannya bagus, dia iri. Kok lu badannya lebih bagus padahal gue juga olahraga kayak lo gitu. Tapi kan dia nggak tahu ternyata si pelaku olahraganya ini dikombin. Sama kayak aku kenapa aku ngambil banyak certified karena aku tahu yang ini berfungsi apa untuk badanku, ini berfungsi apa untuk badanku. Jadi aku Tadi combine menarik satu. ketika kita kardio banyak orang cuma lari-lari doang atau tenis badminton doang betul. tapi lupa angkat beban. Betul. Itu juga
atau mungkin lebih into angkat beban tapi nggak kardio. Betul. Nah ini yang harus kita, ketika kita udah di level ini ya Kak, harus pinter juga, bukan olahraga doang. Bener. Tapi cari variasi. Betul. Dan tadi yang bagus buat badan kita kenceng, nggak cuma bicara kurus. Betul. Oke, jadi ada 2 kategori tadi, yang mager, bener-bener pemula lah ya. Iya. Boleh ngapain aja, ikut olahraga aja, asal gerak. Yang kedua mungkin yang udah mulai sadar bahwa itu udah rutinitas, tapi harus ditambahin dengan macam-macam tadi variasi. Nah, kalau itu di rumah, kalau di kantor Kak Eli, pertanyaannya, bisa nggak sih sebenarnya olahraga di kantor? Bisa banget. Ciela, bisa Asik. banget. Gerakan yang bisa dilakukan untuk di kantor, karena supaya pergerakannya tidak terlalu heboh dan terlalu kelihatan Asik. sama orang, Asik. bisa pakai kursi. Iya aku pernah nih denger ini. Enggak, Kursi. bisa untuk lower body, ada squat sama lunges. Oke. Ya dia nggak terlalu ke bawah kan, jadi di belakang meja bisa agak ketutup gitu kan. Terus latihan upper body bisa push up menggunakan tangannya bertumpu di atas meja, di pinggiran meja itu. Jadi nggak usah terlalu turun ke lantai. Nah untuk perutnya ada plank, half dan full plank, dan side plank. Jadi satu part bagian perut kena semua. Gitu. Baik, jadi sebenarnya teman-teman kalau juga, mungkin kalau aku bisa tambahin Kak Eli, banyak gerak ya, naik tangga darurat. Misalnya aku dari lantai 10 ya ke studio misalnya, ke lantai, aku sering naik tangga. Lift ya sekali-sekali kalau lagi buru-buru. Karena itu juga ngerasa bahwa aku juga ngitung step Kak. Jadi kalau memang, ya tadi sebenarnya di kantor pun ya, biasanya kita mungkin nyuruh OB beli makan, beli aja sendiri, jalan, right? Tapi abis itu walaupun keringetnya agak gak enak ya kalau dari itu kan tangga darurat. Ya. Cuman kan tadi katanya kalau mau gerak kan Kak. Oke, Kak Eli, tapi kalau aku lihat Kak Eli kan tadi balik ke profesinya, Funfit sekarang, Zumba, yoga juga. Dari banyak yang disebutin tadi, Funfit salah satu yang lagi rising banget ya. I mean, kayak sekarang mulai tahu ya. Dulu kan apa itu pakai mukul-mukul drum dan juga Zumba juga. Dari pengalaman Kak Eli sendiri, kalau bicara masyarakat kita, udah banyak nggak sih yang sadar olahraga atau antusiasmenya seperti apa? Selama habis COVID ini sih keren banget ya. Oke, good. Semua orang aware sama kesehatan, termasuk makanan sehat. Dulu orang nggak doyan makanan sehat. Orang berpikir makan sehat itu nggak enak. Yes. Setelah COVID berubah semua. Makanya akhirnya banyak yang bikin video-video di sosmed, ya kan. Keren banget sih. Oke. Jadi kalau, iya benar, ketika COVID, kita kan kayak dikasih waktu untuk kontemplasi ya. Mikir ulang ya, soal kesehatan segala macam. Dan dari situ kita sadar bahwa yang namanya kesehatan tuh luar biasa. Iya, betul. Nggak main-main. Iya. Karena bisa berubah sekejap gitu dengan segala macam. Nah, kalau dari Kak Eli kan sebagai trainer, coach gitu ya. Ada nggak sih tips, itu tadi kan bicara olahraga, kalau makan nih ya. Karena gini, banyak orang kan udah makannya makan aja sembarangan gitu. Maksudnya olahraga tetap tapi makan sembarangan, nggak ngitung karbo atau apa segala. Ada cara simpel nggak sih Kak buat kita tetap ya bisa makan dengan baik, enak juga. Tapi nggak pressure gitu ya, gampang. Jadi ada contoh buah yang banyak mengandung gula dan tidak. Satu, ya itu buah. Kedua, ada kelompok sayur yang isinya cuma air atau memang full serat. Itu ada. Jadi kayak selada itu isinya lebih banyak air. Kalau brokoli seratnya yang lebih banyak. Itu. Yang ketiga, aku sendiri nggak konsumsi daging merah. Menarik. Iya. Kenapa? Karena daging merah itu lama dicernanya di dalam perut, makanya dia kayak efek kenyangnya itu sangat lama. Iya, orang bilang kan itu protein kan. Betul, makanya makan sebanyak-banyaknya gitu kan. Padahal dia pembusukannya di dalam perut lumayan susah. Iya. Jadi konsumsi yang banyak mengandung probiotik untuk melindungi si dinding usus. Jadi ketika ada orang yang kulitnya nggak bersih itu karena dinding ususnya itu kotor. Gitu. Jadi sebisa mungkin konsumsi yang mengandung probiotik. Ini apa misalnya? Tempe tahu,
Terus kalau yogurt ya. lebih baik pilih yang plain. Oke, lebih baik. Ya, karena yang itu kan terlalu manis, betul. sugarnya banyak. Dan dia yang kalau bisa vegan. Oh, yogurtnya. Oke. Karena pembusukannya di dalam perut itu dia cepat dicerna. Oke. Karena pada dasarnya dari tumbuhan yang sama seperti kita, yang hidup emang beneran hidup. Dan dia berserat, jadi akan dia cepat larut. Nah, oke. Ini menarik bahwa sebenarnya knowledge kayak gini tuh harusnya kita makin paham ya Kak. Betul. Sebagai ya, zaman sekarang gitu ya. Buah mana yang gulanya banyak, mangga dan misalnya mangga. Durian. Atau apalagi pepaya itu buat amin gitu. Jadi memang hal-hal kayak gitu ya. Iya, itu yang nggak diperhatiin kalau orang bilang, saya nggak mau makan nasi Mbak. Loh kenapa nggak mau makan nasi? Nasi itu bikin gemuk. Gitu. Saya penggila nasi soalnya, jadi saya nggak setuju. Iya, karena kalau kita tahu ya kadarnya, terus ditambahin serat, tambahin saya tetap makan banyak kok Mas, karena saya tahu sehari saya bergerak berapa lama, dan itu buat bensinnya saya. Saya tuh kayak mobil, saya butuh bensin. Nah itu karbo itu bensinnya saya. Kalau enggak saya nggak mungkin bisa heboh di atas panggung gitu. Betul, karena aku tahu banget kalau kardio itu ya luar biasa. Iya, habis lari pun aku kadang harus makan nasi. Gak bisa makan yang cuman ya tadi nggak takut nasi atau apa ya. Orang berpikirnya kan di situ, makanya pas mereka melakukan kesalahan ya knowledge-nya agak kurang itu ada lemes, ada pusing, ada nggak konsen, ada bete. Jadi itu pengaruh. Jadi perubahan itu nggak usah berlebihan yang langsung gue nggak mau makan ini gitu, karena ini katanya nggak baik gitu. Nggak semua juga cocok di badannya kita kalau kita ngeliat orang. Betul, jadi ya plus tadi kalau mau sehat ya bukan cuma soal makan atau apalah. Suntik sana sini, klinik, aduh sayang banget ya itu, mendingan buat itu, buat liburan. Iya, boleh mungkin ya pilihan orang ya. Tapi olahraga ya itu yang istilahnya sesuatu yang nyata lah ya. Betul. Olahraga, makan sehat kalau mau sehat tadi. Dan sehat juga bukan berarti kurus ya, kayak ya. Benar. Ya tone, ya kenceng gitu. Waduh. Kelly, one last question deh. Ini sebelum kita wrap up segala macam. Kalau teman-teman pengen tahu soal banyak info soal Kelly, Pound Fit, kemana harus ikut di kelasnya atau apa? IG-nya? Di IG aku boleh, Eli_Nurwidiawati. Tapi maaf, kelas aku kebanyakan private kantor. Jadi paling kalau aku ada event, aku akan blast di sosmed juga. Gitu. Waduh, keren banget. Sehat-sehat, Kelly. Yes. Thank you untuk obrolannya. Sesuatu yang ringan, sering kita dengar ya, sering kita ulang-ulang. Tapi kadang banyak orang yang masih mikir buat berapa kali untuk olahraga, harus mikir enggak gitu. Tapi kalau kita nggak mulai dari diri sendiri, bangun pagi, ya tidur awal. Itu tuh kayak rutinitas yang harus dimulai gitu ya, biar kitanya juga, karena aku percaya kalau kita bangun pagi olahraga tadi itu harinya akan lebih baik karena itu nanti boboknya juga akan lebih cepat. Kalau kita bangunnya agak kesiangan kan boboknya kita akan mundur kan gitu. Kita nggak bermaksud preachy ya, atau menggurui, tapi that's the fact. Betul, benar sekali. Baik Kak Eli, tapi sebelum kita tutup Kak Eli, ini teman-teman berkaitan dengan podcast Aksi Nyata ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu movementnya bahwa nilai-nilai Partai Perindo hampir sama dengan yang kita obrolin tadi, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Tadi produktif itu nomor 1, bahwa harus jadi anak muda yang punya kontribusi ya. Jadi produktifnya nggak cuma bicara tadi karya, tapi kitanya sendiri harus produktif, olahraga gitu. Nah, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini. Gampang banget, dan juga apps-nya juga ada di sini, di App Store dan Play Store, gampang tinggal di-scan. Terima kasih sekali lagi Kak Eli atas waktunya, sehat-sehat. Semoga insya Allah kita olahraga bareng someday soon kalau ada event. Pound Fit aku belum pernah nyoba sih, tapi aku ngeliatnya seru sih. Banget. Kak Eli, thank you. Thank you. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin maju dan sukses selalu untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunus Syaputra undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang
menyerah. Itulah pedomanmu, hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan, dengungkan gema, nyatakan persatuan.